Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zika Abdi Pratama dengan NIM 2314040041. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Matematika Distrik dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar graf, derajat titik, dan lintasan pendek. Yang pertama, konsep dasar graf. Teori graf adalah salah satu cabang matematika yang harus berkembang dengan pesat. Teori ini sangat berguna untuk mengembangkan model-model terstruktur dalam berbagai keadaan. Struktur-struktur yang terdiri atas kumpulan objek-objek yang berkaitan satu sama lain dapat dibuat modelnya dengan sebuah graf. Dengan simpul sebagai representasi objeknya dan sisi sebagai representasi kaitan atau hubungan di antara objek itu. Sebuah graf adalah sebuah himpunan terhingga tak kosong yang membuat objek-objek yang disebut simpul dan himpunan pasangan tak urut antara simpulan-simpul yang berlainan yang disebut sisi. Dan definisi graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V dan E ditulis dengan notasi G sama dengan VE yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Simpul pada graf dapat dinotasikan dengan huruf seperti A, B, C sampai VW dengan bilangan asli 1, 2, 3 atau gabungan keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul U dapat dengan simpul V dinyatakan dengan pasangan UV atau dinyatakan dengan lambang E1, E2. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V, maka E dapat ditulis sebagai E sama dengan UV. Secara geometri, graf digambarkan sebagai sekumpulan nokta atau simpul di dalam bidang Dwi Maira yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari graf tersebut. Yang kedua yang selanjutnya yaitu jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu graf sederhana. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 pada gambar 8.3 yang A adalah contoh graf sederhana yang mempresentasikan jaringan komputer. Simpul menyatakan komputer, sedangkan sisi menyatakan saluran telepon yang berkomunikasi. Saluran telepon dapat beroperasi pada dua arah. Selanjutnya yaitu graf tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Ada dua macam graf tak sederhana, yaitu graf ganda dan graf semu. Graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda. Sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari dua buah. G2 pada gambar 8.3 yang B adalah graf ganda. Sisi ganda dapat diasosiasikan sebagai pasangan terurut yang sama. Kita dapat juga mendefinisikan graf ganda dengan GFE terdiri dari himpunan tidak kosong, simpul-simpul, dan E adalah himpunan ganda yang mengandung sisi ganda pada jaringan telekomunikasi, sisi ganda pada G.
Misalnya yaitu sisi pada graf dapat mempunyai orientasi arah. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama itu graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan pada sisi tidak diperhatikan. Jadi, UV sama dengan VU adalah sisi yang sama. Tiga buah graf dapat pada gambar 8.3 yang tadi adalah graf tak berarah. Pada jaringan telepon, sisi pada graf berarah menyatakan bahwa saluran telepon dapat beroperasi pada dua arah. Yang kedua adalah graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Kita lebih suka menyebut sisi berarah dengan sebutan busur. Pada graf berarah, VU dan UV dan VU menyatakan dua buah busur yang berbeda. Dengan kata lain, UV, NE, dan VU untuk busur UV dinamakan simpul asal atau inisial vertex, dan simpul V dinamakan simpul terminal atau terminal vertex. Selanjutnya contoh terapan graf. Seperti yang sudah disebutkan di atas, aplikasi graf sangat luas. Graf dipakai di berbagai disiplin ilmu maupun dalam keadaan sehari-hari. Penggunaan graf di berbagai bidang tersebut adalah untuk memodelkan persoalan. Di bawah ini adalah kemukakan terapan graf dalam bidang kelistrikan, kimia, ilmu komputer, dan pertandingan olahraga. Terapan graf lainnya akan dibicarakan pada waktu membahas teori di dalam graf. Contohnya adalah yang pertama rangkaian listrik, yang kedua isomer senyawa kimia karbon, dan yang ketiga transaksi kongruen pada basis data terpusat. Nah, selanjutnya yaitu bertetangga. Definisinya ada dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dengan kata lain, U bertetangga dengan V jika UV adalah sebuah sisi pada graf. Contoh, pada gambar 8.11 yang A. Teman bisa lihat yang ini, nomor yang 8.11 yang A. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 adalah ini, 2 ini, dan 3 ini. Tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang ini soalkan dikarenakan pada graf berarah, sisi kita sebut busur. Jika UV adalah busur, maka U dikatakan bertetangga dengan V, dan V dikatakan tetangga dari U. Oke, selanjutnya. Bersisian atau insiden. Untuk sebarang sisi UV, sisi dikatakan dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Contoh, pada gambar 8.11 yang A, yang tadi, sisi 2.3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 24 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Yang terakhir yaitu simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul lainnya. Contoh pada gambar yang C, simpul 5 adalah simpul yang terpencil dikarenakan jauh dari simpul-simpul yang lain. Baik, selanjutnya
graf kosong, yaitu graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut sebagai graf kosong dan ditulis sebagai n besar dan n kecil, yang dalam hal ini n kecil adalah jumlah simpul. Pada contoh 8.6 graf pada gambar 8.12 adalah graf N5. Seperti yang teman-teman lihat di gambar yang di bawah ini. Yang kelima yaitu derajat. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Artinya, dV menyatakan derajat simpul V. Contoh, pada gambar 8.11.11 yang A, D4 sama dengan 2 dan D3 sama dengan 3. Baik, selanjutnya yaitu lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal VO ke simpulan tujuan Vn. Dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk VO, E1, P1, E2, V2. Tapi Fn min 1, En, Pn, sedemikian sehingga E1 sama dengan VO, P1, dan E2 sama dengan V1, V2, En sama dengan Fn min 1, Fn adalah sisi dari graf G. Baik, yang ketujuh itu siklus atau sirkuit. Definisinya adalah lintasan yang berawal dengan dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Pada gambar 8.11 yang A1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi di dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, dan 1 pada gambar 8.11. Yang ini. Baik, yang 8 terhubung atau connect. Graf tak berarah G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasangan simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V aksen yang juga harus berarti ada lintasan dari U ke V. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung. G1 dan G2 pada gambar 8.11 adalah graf terhubung, sedangkan G3 tidak. Pada gambar di bawah ini juga adalah contoh graf yang tak terhubung. Yang ke-9 itu upagraf atau komplement upagraf. Misalkan GVE adalah sebuah graf, G1 sama dengan V1, E1 adalah upagraf dari G jika F1 besar sama, kecil sama dari V dan E1 kecil sama dari E. Komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah G2 sama dengan F2, E2 demikian sehingga E2 sama dengan E kurang E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota kedua beririsan dengannya. Seperti yang di bawah ini. Yang B adalah sebuah upagraf dari G1. Dan yang C adalah contoh komplement dari upagraf yang bersesuaian. Yang 10 adalah upagraf merentang. Upagraf G1 sama dengan F1, E1 dan dari GFE dikatakan upagraf merentang jika V1 kurang V
yaitu jika G1 mengandung semua simpul dari G. Pada gambar 8.19, G1 adalah upagraf menentang dari G, tetapi G2 bukan upagraf menentang dari G karena G2 tidak mengandung semua simpul. Yang ketiga, cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Seperti gambar contoh 8.14 ini. Teman bisa lihat sendiri, yaitu contoh 8.14 yang ini. Baik, kita lanjut. Graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Bobot pada setiap sisi dapat berbeda-beda bergantung pada masalah dimodelkan dengan graf. Bobot dapat menyatakan jarak antara dua buah kata, biaya perjalanan antara dua buah kata, waktu tempuh pesan atau message dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain, atau dalam jaringan komputer, ongkos produksi, dan sebagainya. Ini gambar di bawah ini adalah contoh graf berbobot. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal dari materi konsep dasar graf. Soal pertama yaitu diberikan graf tak berarah dengan V sama dengan A, B, C, dan D. Dan E adalah AB, AC, BD, CD. Tentukan A jumlah titik, B jumlah sisi 2, dan C derajat setiap titik. Nah, kita langsung menjawab. A jumlah titik sama dengan 4. B jumlah sisi sama dengan 4 juga. Derajat titik. Dek A sama dengan 2, dek B sama dengan 2 juga. Dek C 2, dan dek D sama dengan 2 juga. Baik, contoh soal yang kedua itu diketahui graf tak berarah dengan derajat titik. A sama dengan 3, B sama dengan 3, C sama dengan 2, D sama dengan 2. Apakah graf tersebut mungkin ada? Jawabannya adalah jumlah derajat sama dengan 3 tambah 3 tambah 2 tambah 3 sama dengan 10. Baik, contoh selanjutnya yaitu sebuah graf tak berarah memiliki 10 titik dan 15 sisi. Tentukan A jumlah total derajat, B rata-rata derajat titik. Jawabannya A jumlah total derajat yang 2 kali 15 sama dengan 30. Yang B rata-rata derajat sama dengan 30 dibagi 10 sama dengan 3. Yang keempat yaitu graf berarah memiliki 8 titik dan 12 sisi. Tentukan. Soal poin A jumlah total in degree, yang kedua jumlah total out degree, dan ketiga hubungan antara keduanya. A total in degree sama dengan 12 dan total out degree sama dengan 12 juga. Total in degree sama dengan total out degree sama dengan jumlah sisi. Baik. Contoh soal yang terakhir yaitu graf tak berarah memiliki 5 titik masing-masing berderajat 4. Tentukan jumlah sisi graf tersebut. Jumlah derajat sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Jumlah sisi sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya yaitu derajat titik. Derajat graf adalah jumlah dari derajat simpul-simpulnya. Derajat simpul adalah banyaknya ruas yang terhubung ke simpul tersebut. Berdasarkan derajat simpul, sebuah simpul dapat disebut yang pertama simpul ganjil. Bila derajat simpulnya merupakan bilangan ganjil, simpul genap bila derajat simpulnya merupakan bilangan genap. Simpul bergantung atau akhir bila derajat simpul adalah 1.
simpul terpencil bila derajat simpulnya adalah 0. Misalkan titik V adalah suatu titik dalam graf G. Derajat titik V simbol dV adalah jumlah garis yang berhubungan dengan titik V. Derajat titik yang berhubungan dengan sebuah loop adalah 2 atau garis suatu loop dihitung 2 kali. Derajat minimum dan derajat maksimum titik-titik di G berturut-turut dinyatakan dengan SG dan derajat total suatu graf G adalah jumlah derajat semua titik dalam G. Derajat total suatu graf selalu genap. Selanjutnya, dalam sebarang graf, jumlah titik yang berderajat ganjil selalu genap. Selanjutnya, graf yang semua titiknya berderajat semua sama disebut graf beraturan atau regular graf. Suatu graf dikatakan beraturan R regular jika setiap titiknya berderajat R. Seperti pada gambar 1.4 beraturan min 3 dan G2 beraturan kurang 0. Pada suatu graf masing-masing sisi bertitik ujung 2 sewaktu derajat titiknya dijumlahkan masing-masing sisi dihitung 2 kali. Maka diperoleh lemma sebagai berikut. Lemma atau lemma jabat tangan. Jumlah suatu derajat semua titik pada semua graf sama dengan 2 kali banyak sisinya. Lemma jabat tangan atau handshaking lemma dapat dinyatakan dengan untuk sebuah graf G dengan N titik dan M sisi berlaku, integral N1 sama dengan menuju I dV1 sama dengan 2N. Teorema. Banyaknya titik berderajat ganjil dalam sebuah graf selalu genap. Sebuah titik yang tidak memiliki sisi menempel terhadap titik tersebut disebut titik terisolasi atau titik terpencil. Sebuah titik berderajat 1 disebut titik anting atau ujung yang selanjutnya disebut daun. Graf yang memiliki sisi disebut graf 0 atau graf kosong. Dengan kata lain, tiap titik dalam sebuah graf 0 merupakan titik-titik terisolasi. Graf 0 dengan N titik dinotasikan NN. Titik terpencil A. Yang ini titik terpencil A. Dan titik ujung daun yaitu C yang ini. Oke, next selanjutnya. Sebuah jalan di G adalah sebuah barisan tak berhingga atau kosong. Contoh W sama dengan V O E1 V1 E2 V2 EK FK yang suku-sukunya bergantian titik dan sisi titik VO dan